Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini insya Allah kita akan masuk kepada materi baru, yaitu tentang matriks. Sebelumnya kalian bisa lihat di LKS kalian. Insya Allah kita akan membahas tentang pengertian matriks, ordo matriks, jenis matriks, juga transform matriks, dan juga kesamaan matriks. Jadi ada 5 yang akan kita bahas insya Allah. Pertama itu adalah tentang pengertian matriks. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan sedikit dan juga kalian bisa lihat di LKS tentang pengertian matriks. Nah, jadi matriks itu adalah kelompok bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris dan kolom. Jadi kata kuncinya di sini anak-anak, dia itu berbentuk persegi atau persegi panjang dan juga memiliki baris dan kolom. Oke. Biasanya matriks ini itu diletakkan di dalam kurung biasa. Jadi matriks ini biasanya tuh diletakkan di dalam kurung biasa. Jadi kurung biasa itu kan seperti ini. Atau diletakkan di dalam kurung siku. Nah, di sini anggota matriksnya, elemennya ataupun unsurnya. Jadi matriks seperti itu. Dan matriks itu biasanya itu dilambangkan dengan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya. Jadi ada beberapa pengertian ataupun istilah dalam matriks tadi yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama itu ada baris. Ada baris. Nah, baris itu bisa kalian lihat di buku paket ataupun lain sebagainya. Pengertiannya, baris itu merupakan bagian susunan yang ditulis secara mendatar ataupun horizontal, ataupun kalau dalam sholat ibaratnya shaf, satu shaf itu satu baris. Oke. Lalu yang kedua itu ada kolom. Ada kolom. Kolom itu merupakan bagian yang ditulis tegak ataupun vertikal. Dan yang ketiga itu ada elemen. Ada elemen atau unsur. Atau unsur dari suatu matriks. Nah, itu adalah bilangan-bilangan, baik itu bilangan real maupun bilangan kompleks yang menyusun matriks itu. Nah, untuk lebih pahamnya, kita bisa lihat contoh nih. Contoh itu berada di buku paket, bisa kita lihat. Nih, misalnya ada toko buku nih. Toko buku dari stok buku pelajaran, itu buku matematika, fisika, kimia, dan biologi. Di toko A, toko B, dan toko C. Jadi dari ini kan dalam bentuk tabel. Dari bentuk tabel ini, itu bisa kita rubah dia ke dalam bentuk matriks. Misalnya kita beri namanya matriks P nih, matriks P. Kita rubah dia ke dalam bentuk matriks. Nah, untuk lebih jelasnya tentang apa itu baris tadi, yang mana baris, yang mana itu kolom, dan yang mana dinamakan dengan elemen. Nah, maka bisa kita jelaskan di sini. Yang dinamakan dengan baris, ini baris nih. Ini baris. Nah, ini dinamakan dengan baris pertama. Ini baris pertama. Dan seperti juga ini baris dari sini ke sampai sini ukuran baris kedua. Dan ini baris ketiga. Nah, dan yang mana dinamakan dengan kolom? Yang dinamakan dengan kolom ini kolom. Ini kolom pertama, kita singkat aja ya, K1, kolom pertama. Lalu ini kolom kedua atau K2, ini kolom ketiga, K3, dan ini kolom K4. Pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Berarti ada 3 baris dan ada 4 kolom. Nah, lalu elemen, yang mana dinamakan dengan elemen? Elemen itu angka-angka. Angka-angka pada matriks P itu apa-apa angkanya, itu namakan elemen. Nah, P angka-angkanya apa aja? Kan ada 38, ada 25, ada 20, ada 8, dan seterusnya. Itulah dinamakan dengan elemen. Jadi elemen itu angka-angkanya ataupun anggota-anggota yang berada di dalam matriks P ini. Itu dinamakan dengan elemen. Nah, untuk lebih jelasnya tentang bentuk umum dari matriks, bisa anak-anak lihat di LKS anak-anak itu. Nah, agar lebih pahamnya, anak-anak bisa lihat ini contoh satunya lagi.
Misalnya ini ada sebuah matriks, elemen-elemennya bisa Anda lihat. Nah, misalnya ada pertanyaannya, tentukan baris pertama. Yang mana baris pertama? Ini baris pertama, maka 2, 1, dan 5 itu merupakan baris pertama. Baris yang kedua ini. Nah, min 3, 2, dan 4. Baris ketiga min 4, min 2, dan 1. Nah, dan pertanyaan selanjutnya, elemen pada baris kedua, kolom ke-1. Dia berada pada baris kedua, kolom pertama. Apa elemennya? Itu min 3. Dan elemen pada baris keempat, kolom ketiga. Pada baris keempat, dia berada pada kolom ketiga. Nih, berarti 2. Yang kedua kita membahas tentang ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo matriks merupakan banyaknya baris dan kolom yang terdapat dalam suatu matriks. Untuk ordo matriks itu bisa kita tulis, misalnya ini matriks A. Ini ordonya M kali N. Jadi M ini menandakan untuk baris dan N ini menandakan kolom. Untuk lebih pahamnya, Anda bisa lihat contoh. Ini berapa ordonya? Untuk matriks A, ordonya kan 1, 2. Dia ada 2 baris dan ada 3 kolom. 1, 2, 3. Matriks B, berapa ordonya? Dia ada 1, 2, 3. Ada 3 baris dan berapa kolom? 1, 2. Ada 2 kolom. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tentang jenis dari matriks. Yang pertama itu adalah matriks baris. Anda bisa lihat di LKS di halaman 34 dan juga halaman 35. Matriks baris itu intinya dia cuman memiliki 1 baris, tetapi syaratnya banyak dari kolomnya itu harus lebih dari 1. Oke. Yang kedua adalah matriks kolom. Matriks kolom dia hanya memiliki 1 kolom dengan syarat barisnya itu harus lebih juga dari 1. Yang selanjutnya adalah matriks persegi. Jadi matriks persegi ini bentuknya itu seperti persegi. Dalam artian banyak baris dan kolom yaitu sama-sama berordo sama. Bisa di LKS nih, matriks C banyak barisnya 3 dan banyak kolomnya juga 3. Itu dinamakan dengan matriks persegi. Matriks segitiga itu ada 2, ada matriks segitiga bawah dan ada matriks segitiga atas. Kalau dia matriks segitiga bawah, dia tuh berbentuk matriks persegi. Berbentuk matriks persegi, setiap elemen di atas diagonal utamanya itu bernilai 0. Ini kan diagonal nih, diagonal utama ini. Di atasnya itu bernilai 0. Itu untuk segitiga bawah. Kalau dia segitiga atas, kebalikannya, di bawah dari diagonal ini, berarti bawah diagonal utamanya, ini kan diagonal utama, dia bernilai 0. Selanjutnya itu adalah matriks diagonal. Kalau matriks diagonal, dia tuh bernilai 0 semuanya kecuali yang diagonalnya. Selanjutnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu matriks diagonal yang elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai 1. Jadi tega. Matriks tega itu merupakan matriks yang barisnya itu lebih banyak dibandingkan kolom. Ini baris 1, 2, 3. Ada 3. Kalau kolomnya cuma ada 2, 1, 2. Matriks datar tuh matriks yang barisnya itu lebih sedikit dibandingkan kolom. Barisnya cuma 1, 2. Sedangkan kolomnya 1, 2, 3, 4. Itu namanya matriks datar. Yang selanjutnya adalah matriks simetris. Inti dari matriks simetris ini, matriks yang ini, baris kedua dengan kolom yang kedua itu sama. Ini sama-sama 2. Nah, habis itu baris yang ketiga dengan kolom yang ketiga nih sama-sama 5. Nah, nih, baris yang ketiga di kolom yang kedua dengan kolom yang ketiga di baris yang kedua itu sama. Nah, itu namanya matriks simetris. Selanjutnya adalah transpose matriks. Inti dari transpose matriks ini, itu susunan matriks itu diubah dari susunan baris menjadi susunan kolom, atau sebaliknya, dari susunan kolom menjadi susunan matriks. Lambang dari transpose matriks ini dinyatakan matriks A. Dia berubah menjadi A transpose. Nah, ini adalah matriks A. Kita transposkan, transpose matriks berarti A transpose. Dia akan menjadi ini transpose matriksnya. Yang kelima,
kesamaan matriks. Matriks itu dikatakan sama ada dua syarat. Matriks A dan B dikatakan sama jika pertama mempunyai ordo yang sama. Misalnya sama-sama ordo 2 kali 3. Yang selanjutnya anggota-anggotanya yang bersesuaian juga sama. Contoh, A dan B itu dikatakan sama karena yang pertama dia ordonya sama-sama ordo 2 kali 3. Yang kedua ini yang B juga 2 kali 3 dan anggota yang bersesuaian juga sama. Di sini baris pertama 1. Ini 1 juga. Ini 0. Ini 0 juga. Ini min 1 juga. Min 3 juga. 2 juga. 4 dan 4 juga. Maka dikatakan sama. Contoh yang kedua, misalnya diketahui P, nih bisa Anda lihat, dan Q bisa juga Anda lihat. Tentukan nilai X dan Y jika P itu sama dengan Q. Kita jawab. Untuk pertama, baris pertama dan kolom pertama, X tambah Y untuk matriks P ya. X tambah 2Y diki sama dengan 1. Dan yang kedua, 4Y dikurang X itu sama dengan 2. Ini kan berada di baris kedua dan kolom kedua. Ini juga 2 berada di baris kedua dan kolom kedua. Ini dapat persamaan 1 dan persamaan 2. Kita samakan. 2Y sama dengan 1 berarti min X ditambah 4Y sama dengan 2. Kita tambahkan. Nah, kita tambahkan. Maka ini kan habis. Maka tinggal 6Y sama dengan 3. Dan untuk Y sama dengan 3/6. Itu sama dengan 1/2. Dan untuk X, kita substitusikan. X ditambah 2Y sama dengan 1. Masukkan nilai Y tadi. X ditambah 2 kali 1/2 sama dengan 1. X ditambah 2 kali 1, 2. Bagi 2 habis. 1 sama dengan 1. Berarti X sama dengan 1 dikurang 1. X sama dengan 0. Sehingga untuk X-nya sama dengan 0 dan untuk Y-nya sama dengan 1/2.